Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah tentang kata berimbuhan. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kalian pasti sering mendengar kata berimbuhan, kata dasar, dan kata dasar berimbuhan. Kata dasar adalah kata yang paling sederhana, memiliki makna, namun belum ditambahkan dengan imbuhan, sehingga belum berubah bentuknya. Menurut KBBI, kata dasar ini adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, serta merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sementara itu, kata dasar berimbuhan ini bisa diartikan sebagai kata yang telah mengalami penambahan, baik itu awalan, sisipan, atau akhiran, sehingga bentuk, makna, dan fungsinya menjadi berubah. Nah, untuk proses penambahan imbuhan ini pada kata dasar disebut dengan afiksasi. Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan awalan dan akhiran. Baik, kita mulai dengan yang ke-1 adalah awalan. Awalan atau disebut juga dengan prefix, ini adalah sebuah imbuhan yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Nah, kata awalan sendiri ini diserap dari bahasa Arab, yaitu kata awal, yang terdiri dari kata dasar awal yang berarti awal dan akhiran an. Berikut contoh awalan atau prefix. Ada awalan di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Berikut contoh kata berawalan. Ada belajar, terkenal, menjadi, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pada imbuhan yang kedua, yaitu sisipan atau infix. Nah, sisipan di sini adalah proses pembentukan kata dengan menambah afik atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Untuk proses pembentukan kata telunjuk, gemetar, dan gerigi ini dilakukan dengan menambahkan infik di tengah bentuk dasarnya. Contohnya el, er, em, dan in. Nah, dalam bahasa Indonesia, jumlah infix ini sangat terbatas. Hanya ada 3 infix yang sudah disebutkan tadi. Lalu kita juga menemukan infix in yang seperti gunakan pada kata sinambung. Nah, selain sinambung, ada kata lain yang seakan-akan ini dibentuk dengan infix in, yaitu kata kinerja, yang padanannya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah performance. Nah, sebenarnya infix in ini memang merupakan infix, tetapi digunakan aktif pada bentukan kata-kata dalam bahasa Jawa. Untuk infix in ini belum dapat menyatu sebagai afiks atau imbuhan dan belum produktif dalam pembentukan kata baru dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa infix in ini bukan infix dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia ini menyerap kata sinambung dan kata kinerja secara utuh dari bahasa Jawa. Baik, kita lanjutkan dengan imbuhan yang ketiga adalah akhiran atau sufiks. Nah, akhiran ini adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks atau imbuhan di akhir bentuk dasarnya. Maka, imbuhan tersebut disebut sufiks atau akhiran. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu suffixus, yang berarti melekat. Untuk sufiks asli dalam bahasa Indonesia juga sangat terbatas. Masih banyak akhiran-akhiran asing lain yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti isasi, is,
dan sebagainya. Sehingga beberapa akhiran-akhiran yang asing ini disebut dengan sufiks serapan dari bahasa lain. Sebuah imbuhan termasuk sufiks dikategorikan sebagai keluarga imbuhan dalam bahasa Indonesia ini jika sudah dapat melekat pada bentuk dasar asli bahasa Indonesia, sehingga imbuhan tersebut secara potensial dapat digunakan untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Tentunya membentuk kata baru yaitu kata berimbuhan. Bahasa Indonesia memang hanya melakukan penyesuaian pelafalan dan atau penulisan yang dianggap perlu. Contohnya akhiran an, kan, atau i. Contohnya dalam kata makanan, jalankan, atau singgahi. Imbuhan yang keempat adalah gabungan dari awalan dan akhiran atau konfiks. Konfiks ini adalah imbuhan dari gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi ini mendukung makna tertentu. Nah, karena mendukung makna tertentu itulah maka konfiks ini tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Contoh konfiks ada mekan, mei, dikan, dii, memperkan, atau diberi. Contoh kata berkonfiks, mempermalukan, melunasi, diikuti, dan sebagainya. Sebagai catatan, ini yang ke-1 adalah imbuhan yang diserap dari unsur asing ini seperti isme, man, wan, atau wi ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya pada kata sukuisme, seniman, kamerawan, atau manusiawi. 2, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata-kata yang mengikutinya. Contohnya pada kata-kata berikut ini. Tiga, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya pada kata-kata berikut ini. Hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan yang keempat itu adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ini ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya pada kalimat-kalimat berikut ini. Hal penting yang kelima adalah bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya pada kalimat-kalimat berikut ini. Bagaimana? Sekarang pasti kalian lebih memahami apa itu yang dinamakan dengan kata berimbuhan. Baik, demikian untuk materi kita hari ini tentang kata berimbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.